Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akila Maisa Aurelia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi komunikasi, stres, motivasi, dan kolaborasi di dalam dunia kerja. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan saya berikan, kita simak dulu yuk penjelasan dari Ibu Nimah Hadiati Salisah mengenai apa itu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak, semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah penjelasan mengenai apa itu komunikasi. Sekarang kita bahas mengenai psikologi komunikasi di lingkungan kerja yuk. Psikologi komunikasi sendiri adalah kunci yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Ini berfokus pada cara interaksi sosial mempengaruhi kondisi psikologis individu di tempat kerja. Sekarang kita kenalan sama yang namanya stres yuk. Penyebab stres di dalam dunia kerja sendiri adalah tugas yang berlebihan, tekanan waktu atau tenggat waktu, dan juga instruksi yang tidak jelas atau yang biasa disebut dengan miskomunikasi. Hal ini menyebabkan semangat dan kinerja karyawan menurun. Lalu, apa hubungannya komunikasi dengan stres? Komunikasi yang efektif, terbuka, jelas, dan terstruktur sangat membantu mengontrol stres. Pesan yang jelas dan tepat waktu mengurangi ambiguitas dan ketegangan emosional antara rekan kerja. Dampaknya adalah karyawan yang menerima komunikasi yang baik memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Selanjutnya kita bahas mengenai motivasi yuk. Motivasi yang kuat meningkatkan semangat kerja dan komitmen sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Motivasi sendiri seperti feedback dan apresiasi. Karyawan yang mendapatkan umpan balik atau feedback dan apresiasi cenderung memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Lalu ada partisipasi. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah meningkatkan rasa memiliki. Dampak dari motivasi di dalam dunia kerja sendiri adalah komunikasi yang terbuka dan suportif membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah kolaborasi. Kolaborasi yang harmonis menciptakan suasana kerja yang mendukung, sehingga memotivasi kontribusi yang maksimal. Kualitas komunikasi sangat mempengaruhi kolaborasi.
Komunikasi yang rutin mampu menyelaraskan tujuan, pembagian tugas, dan menyelesaikan masalah dengan efisien. Komunikasi yang terbuka meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menumbuhkan lingkungan yang saling mendukung. Dampak dari komunikasi yang buruk adalah menimbulkan konflik internal, miskomunikasi, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ada beberapa strategi yang bisa membangun komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu ada membangun saluran komunikasi yang mudah diakses dan responsif agar karyawan menyampaikan pendapat dan keluhan tanpa hambatan. Yang kedua, melakukan pelatihan komunikasi bagi pimpinan dan karyawan untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, menerapkan budaya komunikasi yang menghargai keberagaman dan mendorong kolaborasi dalam tim. Dengan demikian, pemahaman mengenai psikologi komunikasi menjadi sangat penting, mencakup cara mengontrol stres, meningkatkan motivasi, dan memperkuat kolaborasi. Pesan utama dari materi yang saya bawakan adalah psikologi komunikasi yang sehat dan efektif melalui keterbukaan, umpan balik konstruktif, dan kolaborasi yang harmonis bukan hanya alat bantu, tetapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sejahtera dan produktif. Komunikasi yang buruk adalah pemicu utama stres, sementara komunikasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat kolaborasi tim. Sekian materi yang saya bagikan ke teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.